Baiklah, ketemu lagi di channel yang membahas seputar tentang trading. Untuk teman-teman yang ingin memiliki indikator seperti yang tampil di layar, silakan komen mencantumkan alamat email ataupun nomor WhatsApp. Nanti akan saya kirim secara gratis. Ataupun yang ingin mengetahui macam-macam indikator. Sejauh yang kita bicarakan, hal terpenting yang harus Anda lakukan adalah sebisa mungkin meminimalisir sebuah kerugian Anda dalam perdagangan. Meminimalisir sebuah kerugian 100 kali lebih penting dari menemukan perdagangan yang berhasil. Dan menemukan sebuah perdagangan yang berhasil itu juga penting. Jadi saya harap ini bisa menggambarkan betapa pentingnya meminimalisir sebuah risiko dalam trading tersebut. Lalu ada kebiasaan yang sangat merugikan bagi perdagangan Anda adalah tidak ada yang memperbesar sebuah risiko dari perdagangan Anda selain menambahkan posisi rugi. Tetapi tetap saja seorang trader melakukan hal itu hampir yang namanya setiap hari. Alasan utamanya adalah alasan yang sama kenapa masalah perdagangan itu muncul. Karena kebanyakan seorang trader tidak mau mengakui bahwa ia salah dengan menambahkan posisi rugi. Akhirnya mereka memperbesar sebuah kesempatan mereka menjadi salah. Tapi jika kunci dari trading yang sukses itu sebisa mungkin meminimalisir sebuah risiko dalam perdagangan tersebut. Bagaimana bisa menambah posisi rugi bisa membantu seorang trader? Jawabannya tidak, ya. Hal ini tidak akan membantu. Sebenarnya hal ini tidak bisa untuk membantu karena masalah sebenarnya adalah jika mengandalkan atau menambahkan posisi rugi, ini menguntungkan bagi Anda, bisa jadi menguntungkan. Hal ini akan mengidentifikasi Anda untuk melakukan di lain waktu ataupun di hari-hari lain. Tetapi di masa yang akan datang, hal ini bisa sangat merugikan bagi rekening perdagangan Anda sendiri. Satu-satunya alasan memulai perdagangan adalah jika Anda melihat sebuah kesempatan dan Anda berpikir bahwa pasar memiliki sebuah kesempatan besar untuk bergerak ke arah yang Anda inginkan. Tapi alasan kenapa orang biasanya menambahkan posisi rugi?
Mereka bukan karena melihat sebuah kesempatan lain, tapi karena mereka tidak ingin yang namanya opini mereka dipersalahkan. Mereka merasa apabila mereka bisa melampaui rata-rata dalam perdagangan tersebut atau melampaui rata-rata sebuah pendapatan, maka mereka memiliki yang namanya kesempatan yang lebih baik. Hal ini tidak menjadi sebuah masalah. Tapi menurut pendapat saya, ini bukan merupakan sebuah sikap yang benar untuk menjadi sukses dalam trading. Saya sangat merasakan bahwa kebanyakan orang menambahkan posisi rugi karena mereka untuk menghindari dari yang namanya sebuah tanggung jawab dari kesalahan yang mereka buat tentang pergerakan pasar tersebut. Saya tidak melihat mempertimbangkan suatu posisi sebagai suatu hal yang salah. Apabila Anda berencana untuk melakukan lebih dari satu kontrak dalam level harga yang berbeda, hal ini tidak masalah. Tetapi yang saya bicarakan, apakah ketika orang trading tidak memiliki sebuah rencana, maka itu salah. Mereka memutuskan menambah posisi yang rugi, pasar tidak bergerak ke arah yang mereka inginkan. Ini jelas-jelas salah. Dan seperti yang telah saya katakan, hal ini akan menjadi sebuah kesalahan yang lebih besar jika ternyata ini membuahkan hasil, karena akan melakukannya lagi di masa yang akan datang. Dan saya yakin hal ini memiliki yang namanya kecenderungan untuk melukai daripada menolong. Saya sering melihat hal ini dan saya telah beberapa kali melakukannya juga, dan tahu hal ini tidak akan berguna di masa yang akan datang. Di sisi yang lain, saya tidak punya masalah dengan menambahkan ke posisi untung, bahkan untuk menambah ke market tersebut karena dalam posisi untung. Bahkan dalam banyak kasus menambahkan kepada posisi yang untung adalah ide-ide yang sangat bagus. Saya rasa pada dasarnya hal itu tidak masalah untuk menambah posisi jika pasar bergerak ke arah yang Anda inginkan. Yang tidak boleh adalah menambahkan jika Anda dalam posisi yang tidak menguntungkan. Ini adalah peraturan yang sangat baik. Sekali lagi dalam perdagangan, ketika ada berita ataupun kita sudah menganalisa tapi ternyata ada berita tidak sesuai dengan
apa yang kita transaksikan dalam pasar. Contohnya market, kita open posisi sell, ternyata market naik, kita tambah lagi sell, akhirnya rugi, masih rugi, menambah kerugian, terus akhirnya market naik terus, yang terjadi kita rugi. Itulah yang tidak boleh dalam menggandakan atau menambah sebuah kerugian dalam perdagangan. Itulah yang rata-rata kebanyakan seorang trader yang habis dananya dalam perdagangan tersebut, karena tidak bisa melihat sebuah kesempatan yang lain. Sekali lagi, peraturan ini dibuat berdasarkan sebuah pemikiran bertindak sesuai dengan kepentingan utama dalam perdagangan tersebut. Dan bila menambahkan kepada posisi rugi adalah cara untuk menghindari kenyataan bahwa kita salah tentang pergerakan arah pasar tersebut. Maka hal-hal tersebut telah memperlihatkan bahwa menambah kepada posisi rugi tanpa sebuah rencana bukanlah tindakan yang mencerminkan kepentingan utama dalam trading Anda sendiri. Karena jika kita bertindak sesuai dengan kepentingan utama, maka kita harus mau mengakui jika kita salah daripada menghindarinya dan membuat sebuah keadaan menjadi lebih buruk. Terima kasih, salam sukses dan salam profit.